Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana kabarnya hari ini. Baik, alhamdulillah ada yang sehat, kemudian ada juga yang kurang enak badan ya. Tapi kita doakan sama-sama mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita semua diberikan kelancaran dan juga kesuksesannya dalam melaksanakan segala aktivitas kita seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan ketiga kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi sesuai dengan RPP yang sudah saya bagikan, di mana kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2 yaitu memahami jenis-jenis konstruksi bangunan. Nah, sebelum itu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, sembari berharap siswa-siswi sekalian bisa memahami dan juga mengerti serta mengimplementasikan apa yang dipelajari, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya, siswa sekalian silakan mengisi link presensi yang sudah saya bagikan di room chat Zoom. Kemudian saya kasih tenggat waktu selama 30 menit atau pukul 8 sampai 8.30 untuk batas waktu absensi. Lewat dari waktu tersebut, saya anggap tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bapak isi pada hari ini. Nah, seperti biasa anak-anak sekalian, sebelum saya menjelaskan materinya, saya ingin mengingatkan sekaligus reminder ya kepada anak-anak sekalian bahwa ketika anak-anak bingung ataupun kesulitan dalam memahami materi yang saya sampaikan, tolong langsung saja memberikan pertanyaan baik via chat maupun dengan langsung on mic. Ya, benar. Bisa langsung via chat ataupun langsung on mic di room ini, kemudian menanyakan apa yang dibingungkan seperti itu. Dan juga bagi teman-teman yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, tentu saja akan mendapatkan poin plus dari Bapak seperti itu. Baik, langsung saja di sini kita akan mempelajari tentang memahami jenis-jenis konstruksi bangunan. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apa aja sih yang terlintas dari pikiran siswa-siswi sekalian ketika mendengar kata konstruksi bangunan? Boleh langsung saja berpendapat ataupun memberikan tanggapan boleh. Oke, baik. Ada beberapa ya, ada yang menyampaikan konstruksi bangunan itu gedung, rumah, dan lain-lain. Oke. Namun sebelum kita mengenal lebih jauh jenis-jenisnya ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari konstruksi bangunan itu sendiri. Nah, kira-kira ada yang ingin berpendapat? Boleh? Oke, mungkin di sini masih pada ragu atau canggung untuk berpendapat. Langsung saja nih saya share. Nah, apa itu konstruksi? Nah, di sini definisi konstruksi merupakan kegiatan membangun sarana dan prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil. Nah, tentu saja teman-teman ataupun siswa-siswi sekalian, di mana konstruksi bangunan itu sendiri lebih mengarah kepada pembangunan sesuatu yang dibutuhkan, baik itu bersifat sarana maupun bersifat prasarana seperti itu. Nah, setelah mengetahui definisi tersebut, lanjut kita akan mempelajari tentang macam-macam dari konstruksi bangunan.
Nah, kira-kira di sini ada yang sudah tahu belum? Apa aja sih macam-macam dari konstruksi bangunan itu sendiri? Oke, ada yang tahu? Baik, mungkin supaya teman-teman ataupun siswa-siswi sekalian lebih paham apa aja sih macam-macam konstruksi bangunan itu sendiri langsung. Nah, jadi untuk konstruksi bangunan itu sendiri terdiri atas 4 macam. Nah, yang pertama itu konstruksi bangunan gedung. Nah, tentunya ini sudah tidak asing lagi dong di pandangan ataupun pemikiran siswa-siswi sekalian seperti itu. Dimana bangunan konstruksi gedung ini sering kita jumpai ya, misalnya di perkotaan, bahkan pembuatan rumah dan lain sebagainya itu masih dalam termasuk konstruksi bangunan gedung. Nah, yang kedua itu konstruksi irigasi. Nah, konstruksi irigasi itu apa sih? Nah, jadi konstruksi irigasi itu sendiri merupakan sebuah pembangunan pembangunan bangunan yang berhubungan dengan perairan seperti itu. Nah, contohnya di sini bendungan dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa langsung turun ke lapangan supaya bisa mengetahui lebih jelasnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada konstruksi jalan. Nah, ini hal yang mungkin tiap hari teman-teman jumpai dan rasakan ya, dimana teman-teman menikmati jalan tanpa mengetahui jalan ini terbuat dari apa sih seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, di situ siswa-siswi sekalian diperuntukkan untuk berpikir lebih jauh dan memahami, karena di sini teman-teman ataupun siswa-siswi sekalian berada dalam sekolah yang mengarah ke hal-hal konstruksi, termasuk konstruksi jalan. Dan yang keempat itu yaitu konstruksi jembatan. Nah, ini merupakan konstruksi yang unik, kemudian memerlukan pemahaman dan ketelitian yang tinggi juga bagi siswa-siswi sekalian. Nah, itu untuk konstruksi bangunan, macam-macam konstruksi bangunan. Nah, sejauh ini apa ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disanggah dari siswa-siswi sekalian? Atau ada tambahan? Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik dari proyek konstruksi. Nah, kenapa sih kita perlu mengenal ataupun memahami karakteristik proyek konstruksi? Ya tentu saja supaya kita tidak kaget dan tidak asing ya ketika nantinya siswa-siswi kalian turun ke proyek ketika magang dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih karakteristik dari proyek konstruksi itu? Nah, yang pertama, kegiatannya dibatasi waktu. Nah, ini menjadi PR penting juga ya bagi konstruktor yang memegang proyek, karena tidak mungkin ya owner memberikan proyek kepada konstruktor untuk dilaksanakannya, maksudnya pembangunannya waktunya tersebut sebebas dari konstruktor tersebut, itu tidak mungkin seperti itu. Nah, itu pentingnya kegiatannya itu dibatasi dengan waktu, ya tentu juga akan berpengaruh terhadap anggaran dan juga pembiayaan seperti itu. Nah, kemudian sifatnya itu sementara, dan yang ketiga dibatasi oleh kualitas, dan yang keempat biasanya tidak berulang-ulang. Nah, itu untuk karakteristik dari proyek konstruksi. Nah, kalau ciri-cirinya itu seperti apa sih proyek konstruksi itu? Nah, mungkin itu muncul di pertanyaan teman-teman. Langsung saja. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari proyek konstruksi. Nah, yang pertama, proyek konstruksi itu sendiri bersifat unik. Kenapa sih kok bersifat unik ya? Padahal sebuah konstruksi itu sendiri kan memerlukan keseriusan dan lain sebagainya. Mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Nah, sifat unik di sini itu lebih mengarah kepada
bangunan-bangunan yang dibuat itu seakan-akan memberikan tampilan yang sangat berbeda seperti itu. Jadi variasi dan juga menggambarkan betapa kreativitasnya para konstruktor yang membangun bangunan-bangunan tersebut, sehingga proyek dalam konstruksi itu sendiri bersifat unik, bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang kedua, terbatas dengan waktu, mutu, dan juga biaya. Sudah saya jelaskan juga tadi bahwa dalam kegiatan proyek itu tentu saja akan dibatasi dengan waktu, kemudian mutunya juga, dan juga biaya menjadi pertimbangan yang paling penting juga. Yang ketiga, item pekerjaan dilakukan secara sistematis. Nah, nggak mungkin dong orang bangun rumah, bangunnya dari genteng terlebih dahulu. Nah, itu tidak mungkin ya. Jadi, kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis, mulai dari analisis, kemudian survei tempat, dan lain sebagainya, itu harus terstruktur. Nah, kemudian umumnya menggunakan tenaga ahli dan profesional. Nah, itu makanya teman-teman di sini belajar dan juga memahami hal-hal yang nantinya teman-teman temui di dunia konstruksi, supaya teman-teman nantinya bisa menjadi tenaga ahli dan juga bisa dipercaya untuk memegang proyek konstruksi. Kemudian ciri selanjutnya, umumnya bekerja di ruangan terbuka. Nah, ini tentu saja sering teman-teman jumpai bahwa tentu saja konstruksi itu lebih banyak bekerja di luar ruangan seperti itu. Karena ya dengan bahan-bahan yang lumayan gede, kemudian berbahaya juga, itu tidak mungkin dilakukan di dalam ruangan karena resiko kecelakaannya juga lebih besar seperti itu. Yang ketujuh, pekerjaan itu tidak berulang-ulang seperti karakteristiknya tadi. Yang kedelapan, hasil pekerjaan bersifat handmade. Yang kesembilan, perhitungan biaya dilakukan sebelum pelaksanaan. Nah, ini penting juga. Nanti siswa-siswa sekalian akan mempelajarinya di mata pelajaran rancangan anggaran biaya, di mana teman-teman nanti akan menghitung kira-kira untuk merencanakan ataupun membangun sebuah bangunan tersebut memerlukan biaya berapa, pengeluarannya harus seperti apa. Itu nanti akan dipelajari juga. Lanjut, volume pekerjaan yang terukur tentu saja karena sesuai dilaksanakannya itu dengan perencanaan yang matang. Berpotensi besar terhadap risiko kecelakaan kerja. Nah, ini pentingnya ketika kita turun ke dalam dunia konstruksi, kita harus memahami konsekuensi keselamatan dan kecelakaan dalam dunia kerja seperti itu. Kenapa? Karena ya tentu saja kita lihat berita, kita lihat media-media lainnya ya, koran dan lain sebagainya, tidak jarang dalam pekerjaan konstruksi sangat banyak korban jiwa. Kenapa? Ya emang hukumnya seperti itu ya, maksudnya karena dalam kegiatan konstruksi itu berhubungan langsung dengan benda-benda berbahaya, kemudian alat-alat yang lumayan membahayakan juga bagi keselamatan, dan tentunya bakal berpengaruh juga terhadap pekerjaannya seperti itu. Misalnya terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang bakal terjun ke proyek konstruksi tidak mengalami hal tersebut ya, seperti itu. Lanjut, menggunakan peralatan konstruksi berat. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin kita menggunakan tenaga murni kita, misalnya dengan tangan dan lain sebagainya, untuk mengangkat beton, baja, dan lain sebagainya. Nah, itu perlunya kita menggunakan peralatan konstruksi berat. Dan yang terakhir itu berpotensi menimbulkan klaim. Nah, itu untuk ciri-ciri proyek konstruksi. Nah, gimana dari siswa-siswi sekalian? Apa ada pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti dari karakteristik maupun ciri dari proyek konstruksi? Oke, baik.
teman-teman ataupun siswa-siswi sekalian sudah mengerti ya terkait hal tersebut, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini tahapan proyek konstruksi. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tahapan-tahapan proyek konstruksi? Nah, kembali lagi seperti tadi, supaya pekerjaan yang kita lakukan itu terstruktur dan juga hasil akhirnya nanti sesuai yang diinginkan. Seperti itu. Nah, apa aja sih tahapannya? Di sini sudah ada planning atau biasa kita sebut perencanaan. Nah, ini merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek yang mencakup rekrutmen konsultan. Nah, hasil dari tahap ini adalah laporan survei, kemudian studi kelayakan, program dan budgeting, TOR, dan master plan. Nah, itu pentingnya kita merencanakan suatu konstruksi dalam proyek seperti itu. Kemudian setelah kita melaksanakan melakukan perencanaan, lanjut ke perancangan ataupun desain. Nah, desain itu sendiri atau perencanaan itu sendiri terdiri dari preliminary design atau prarancangan yang mencakup kriteria desain, misalnya teman-teman desain, kemudian skema desain, proses diagram, block plan, rencana tapak, kemudian potongan, denah, gambar situasi, tata ruang, estimasi, anggaran. Nah, itu merupakan bagian dari preliminary design atau prarancangan. Nah, kemudian ada yang namanya design development ataupun pengembangan rancangan. Jadi tadi setelah kita melakukan prarancangan seperti desain dan lain sebagainya, kita akan mengembangkan rancangan tersebut. Nah, tahap pengembangan dari prarancangan tersebut dibuat dan diperhitungkan dengan lebih detail seperti itu, misalnya dari strukturnya dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke pengadaan atau procurement. Nah, pengadaan ini tentunya dilakukan untuk yang pertama pengadaan konsultan seperti konsultan perencanaan, konsultan pengawas. Nah, ini sangat penting juga karena konsultan itu sangat memberikan dampak yang lumayan berpengaruh juga terhadap kesuksesan dalam pembangunan seperti itu. Kemudian pengadaan kontraktor setelah dokumen lelang ada. Nah, setelah itu tahapan keempat yaitu tahapan pelaksanaan atau construction. Nah, tahapan pelaksanaan ini sendiri mencakup yang pertama rencana kerja, kemudian pembagian waktu secara terperinci. Nah, untuk rencana kerja, kenapa sih kita perlu membuat rencana kerja? Karena setelah kita tahu ataupun mengetahui rencana kerja, nanti di lapangannya pekerja-pekerja itu akan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang kita tentukan. Artinya tidak amburadul pekerjaan di lokasi seperti itu. Kemudian pembagian waktu secara terperinci, lanjut ke rencana lapangan, organisasi lapangan, pengadaan bahan dan material, kemudian pengadaan dan mobilisasi alat, pengadaan dan mobilisasi tenaga, pekerjaan persiapan dan pengukuran, hingga semua pekerjaan dinyatakan selesai dan membentuk suatu bangunan sesuai proyek yang kemudian diserahkan kepada owner. Nah, itu merupakan 4 tahapan dari proyek konstruksi. Nah, kira-kira sejauh ini ada pertanyaan atau ada hal yang dibingungkan dari siswa-siswi sekalian? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke pembahasan terakhir yaitu faktor perencanaan bangunan. Nah, faktor perencanaan bangunan di sini faktor yang perlu kita perhatikan ya ketika kita merencanakan bangunan apa aja sih? Nah, yang pertama kekuatan
Kenapa sih kita perlu memperhatikan kekuatan? Ya tentu saja karena bangunan yang kita buat nantinya tentu saja akan dihuni dan dipakai oleh banyak orang seperti itu. Misalnya jembatan, kita harus memperhitungkan kekuatan jembatan seperti apa nantinya seperti itu. Kira-kira ketika dilewati oleh ratusan mobil, jembatannya kuat atau enggak seperti itu. Kita perlu mempelajari kekuatannya. Nah, kemudian stabilitas. Yang ketiga ada ekonomis, artinya memperhitungkan anggaran juga ya kayak gitu. Tidak mungkin kita membangun suatu gedung ataupun bangunan, misalnya kita konstruktor, kita mengeluarkan biaya yang sangat besar ya, maksudnya nggak sesuai dengan perencanaan yang sebenarnya, itu bisa menimbulkan kerugian juga. Kemudian faktor perencanaan bangunan juga harus memperhatikan ramah lingkungan, karena tentu saja kedepannya, semakin ke depan bakal banyak teknologi-teknologi, kemudian bangunan-bangunan pun makin banyak kayak gitu. Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan dan juga mencoba menerapkan perencanaan bangunan yang ramah lingkungan sehingga nanti tidak mencemari lingkungan dan kehidupan sekitar seperti itu. Kemudian kesehatan, artinya bangunan yang akan kita buat tersebut harus memiliki standar dan juga tidak memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Dan juga yang terakhir ada kenyamanan. Nah ini mungkin lebih berpengaruh terhadap ownernya ya seperti itu. Kita memperhatikan kenyamanan dari owner yang memberikan kita ataupun memberikan siswa-siswi sekalian proyek seperti itu. Nah itu untuk faktor perencanaan bangunan. Kemudian baik, untuk pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Dari anak-anak sekalian, siswa-siswi sekalian, untuk terakhir kalinya, apakah ada pertanyaan ataupun hal yang masih dibingungkan? Mumpung masih ada waktu beberapa menit sebelum saya memberikan tugas. Baik, mungkin karena teman-teman juga sudah letih menjalani pembelajaran pada pagi hari ini. Sebagai akhir, mungkin saya akan memberikan tugas ya kepada siswa-siswi sekalian yang bisa diakses di Google Classroom. Untuk batas waktunya sudah saya tentukan juga di Google Classroom. Nah, tugasnya tentang apa? Tugasnya nggak jauh dari materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, mungkin demikian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita menutupnya dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian saya mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan pada saat saya mengajar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.